Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Almira Malika Asadel dari SMP IT Al-Hikmah BC. Hari ini saya akan melakukan praktikum biologi, yaitu pengamatan efek osmosis pada sel bawang merah. Nah, tujuan dari percobaan ini yang pertama untuk mengetahui bentuk sel epidermis bawang merah. Lalu yang kedua untuk mengetahui peristiwa osmosis. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui peristiwa osmosis pada sel bawang merah yang telah diberikan larutan hipertonis dan hipotonis. Nah, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum apa sih itu efek osmosis? Kalau belum tahu, mari kita cari tahu bersama-sama. Nah, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada mikroskop, lalu ada cutter, pulpen, pinset, lalu ada objek les, kaca preparat, lalu ada kaca penutup, lalu ada bawang, aquades, dan air garam. Nah, pertama-tama kita akan ambil dulu lapisan sel epidermis bawang merahnya. Nah, kita ambil dan ambil cutter. Kita potong dulu menggunakan cutter. Nah, sebenarnya itu benar-benar sangat mudah ya teman-teman. Kita potong. Setelah itu kita ambil yang bagian luar dan kita patahkan. Kita patahkan teman-teman. Lalu setelah itu kita ambil lapisannya menggunakan pinset. Nah, setelah seperti ini, kita ambil kaca preparat, kita taruh di atasnya. Nah, seperti ini ya teman-teman bentukannya. Nah, setelah itu kita ambil kaca penutup. Kita tidak perlu kasih aquades maupun air garam, kita langsung saja tutup. Karena kita akan melihat awalnya seperti apa untuk lebih dahulu. Kita taruh aja langsung di bawah mikroskop. Nah, ini kita amati ya teman-teman. Nah, setelah itu, ini untuk awalnya sudah saya amati. Setelah itu kita akan mengamati yang telah ditetesi dengan aquades. Di sini saya udah punya, udah saya persiapkan dari awal. Langsung kita teliti bersama-sama. Nah, kita amati ya teman-teman. Nah, sudah selesai untuk yang aquades. Setelah itu kita akan amati yang telah ditetesi dengan air garam. Di sini saya punya. Nah, kita taruh aja langsung di bawah mikroskop. Seperti ini teman-teman, kita langsung amati saja. Nah, sudah. Seperti itu ya teman-teman. Untuk mengambilnya harus dipotong dulu, lalu dipatahkan. Setelah itu mari kita isi soal yang diberikan NCC kepada kita. Di sini kita harus menggambar hasil pengamatan. Oke, mari kita gambar.
Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Untuk yang awal, yang tidak kita beri apa-apa dulu, tidak kita beri garam ataupun aquades, gambarnya seperti ini. Dia itu bentuknya pipih, persegi panjang, dan tidak beraturan. Lalu setelah diberi aquades, bentuknya itu akan seperti ini, dan dia itu mengembang atau terjadi turgid. Lalu setelah diberi air garam, selnya itu seperti ini, dia itu mengkerut ke dalam. Oke teman-teman, kita langsung saja jawab diskusinya. Nah, kita jawab dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kalian pasti penasaran kan dengan apa yang aku jawab? Nah, untuk soal yang pertama, bagaimanakah bentuk dan warna sel epidermis bawah merah yang sedang kalian amati? Nah, selnya itu berbentuk pipi persegi panjang, tidak beraturan, dengan warnanya itu berwarna pink keunguan. Lanjut, soal kedua, apa yang terjadi setelah sel epidermis bawah merah ditetesi dengan aquades? Mengapa demikian? Jelaskan. Setelah ditetesi aquades, selnya itu akan mengembang atau terjadi turgid. Nah, hal ini tuh terjadi karena air masuk ke dalam sel. Nah, jadi konsentrasi larutan yang berada di dalam sel itu akan hipertonis dan yang di luar itu hipotonis. Karena air yang berada di luar itu masuk ke dalam selnya. Nah, soal ketiga, saat ditetesi aquades, maka konsentrasi di dalam selnya itu hipertonis dan kondisi di luar sel adalah hipotonis. Lanjut ke soal keempat. Apa yang terjadi setelah sel epidermis bawah merah ditetesi dengan air garam? Mengapa demikian? Jelaskan. Nah, setelah ditetesi air garam, selnya itu akan menjadi mengkerut ke dalam. Nah, itu karena air yang berada di dalam itu akan keluar. Nah, itu disebabkan karena larutan yang berada di dalam, konsentrasi larutan yang berada di dalam adalah hipotonis. Dan yang di luar adalah hipertonis. Nah, itulah mengapa terjadi pengkerutan. Nah, nomor 5, saat ditetesi air garam, maka konsentrasi di dalam sel adalah hipotonis dan kondisi di luar sel adalah hipertonis, sesuai yang saya katakan tadi. Nah, apa sih ini peristiwanya itu apa? Nah, peristiwa apa yang terjadi pada peristiwa yang dilakukan? Peristiwanya itu adalah osmosis. Seperti yang kita teliti adalah pengamatan efek osmosis pada sel bawah merah. Nah, pada peristiwa tersebut yang berpindah adalah zat air. Peristiwa tersebut terjadi melalui membran sel yang bersifat semi permeabel, yaitu membran yang hanya dilalui oleh air dan tidak bisa, zat terlarut tidak bisa memungkinkan untuk masuk. Oke, buatlah kesimpulan pada pengamatan di atas. Nah, kesimpulannya pada awal selnya tidak diberi apapun, itu di dalam konsentrasinya itu lebih tinggi, sedangkan di luar itu konsentrasinya rendah. Nah, setelah diberi aquades, konsentrasi yang berada di dalam itu hipertonis dan yang di luar adalah hipotonis, dan selnya itu menjadi mengembang atau terjadi turgid. Lalu ketika diberi air garam, selnya yang di dalam adalah hipotonis dan yang di luar adalah hipertonis karena air yang berada di dalam keluar. Nah, juga terjadi pengkerutan ke dalam. Nah, oke teman-teman, udah saya jawab semua pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.